Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekalian, kelas IPA 5, kita mulai pembahasan tentang perkembangan Islam di dunia. Ini nanti tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sebelumnya saya ingin tanya kepada masing-masing kelompok, sudah membuat apa belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, saya tanya dulu ke kelompok 1, sudah membuat apa belum? Tidak merasa kelompok 1 sudah membuat apa belum? Nah, ini nanti kelihatannya dikirimkan di WA-nya ya. Dikirimkan, oh belum ya? Baik ya. Yang sudah mandi menampakkan wajahnya. Ya, boleh. Sudah mandi. Saya ingin menyampaikan pengantar dulu di sini. Coba dilihat di screen. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ampun. Ya. Ampun, Pak. Ya, jadi untuk pembahasan nanti itu selama semester genap ini diambil dari buku, file buku ya. Itu perkembangan Islam di Asia Tenggara itu meliputi beberapa negara ini ya, mulai dari Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, Singapura, Myanmar, Vietnam. Ini ya. Biasanya yang wajib itu 5, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, kemudian Singapura. Kelompok 1 paham ya? Pak. Kemudian kelompok 2 itu nanti di Asia ya. Di Asia ini tidak semua, cukup 4 negara saja, yaitu Taiwan, ya, Jepang, China, Korea. Setelah itu kelompok 3 nanti perkembangan Islam di Afrika, Mesir, Aljazair, ya Sudan. Ini yang wajib, ya, yang lainnya ini ada banyak ya. Nah, kalau di buku itu hanya ada perkembangan Islam di Barat. Nah, nanti kita itu ini ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama itu adalah perkembangan Islam di Amerika. Ya, di sini ada 3 negara, Amerika sendiri, Amerika Serikat, ya, Brazil, kemudian Argentina, ya. Sedangkan perkembangan Islam di Eropa ini kelompok 5, ya. Itu ada Belanda, ada Inggris, ya, ada Perancis, ada Jerman. Nah, kemudian ditambah lagi yang lainnya. Lalu untuk kelompok 6 ya, perkembangan Islam di di Australia itu nanti memang tidak ada di buku, nanti mengambil sumber-sumber dari internet dan nanti akan saya bagikan juga
sumber-sumber yang lain. Nah, di sini kemarin sudah dibuka kelompoknya itu, ya masing-masing ini nanti bertanggung jawab. Yang pertama adalah bertanggung jawab untuk buat ringkasan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dipresentasikan. Nah, sebetulnya nanti ini di Zoom ini, tapi ini file dari kelompok 1 belum ada. Ya. Tapi nanti kemudian dilanjutkan di e-learning. Ya, di e-learning itu nanti ada tanya jawab dari buat satu pertanyaan setiap kelompok. Lalu yang berikutnya saya sampaikan di sini untuk rencana semester genap ini ya itu untuk UH ya ulangan harian atau penilaian harian ada 3 kali ya perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ini kemungkinan 2 pekan lagi ya karena pekan depan masih latihan-latihan ya. Kemudian setelah itu perkembangan Islam di Asia dan Afrika ini jadi satu ya, jadi satu di PH 20 soal pilihan ganda ya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan Islam di Barat ini nanti isinya adalah apa? Eropa, Amerika dan Australia. Lalu untuk nilai KI4 keterampilan itu nanti yang pertama itu adalah membuat peta konsep ya perkembangan Islam di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua itu adalah cerita video ya perkembangan Islam di salah satu negara. Silakan nanti pilih ya salah satu negara yang ingin diceritakan ya perkembangan Islamnya. Kemudian yang ketiga itu adalah cerita lisan atau tulis. Nanti boleh pilih ya biografi salah satu tokoh Islam. Ya, di dunia ini kelompok 2 siswa. Kemudian nanti dari mana bacaan-bacaan itu kalau sulit ya cukup diketik aja nanti ini contohnya ya. Kalau kita ketik di Google nanti Islam menurut negara nanti ada di wiki ya nanti di sini akan ada tinggal diklik aja ya. Negara mana yang ingin di buat ceritanya itu ya. Demikian juga untuk yang daftar ilmuwan Muslim ya nanti bisa diklik di sini di wiki ya. Nah, nanti ada tokoh-tokoh Islam yang ada di sana. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kalau nanti kita akan bahas mengenai perkembangan followers Islam di dunia ini data tahun 2002 ya. Di data tahun 2002 ini kalau kita perhatikan memang yang paling banyak ini apa? Ada yang bisa melihat? Bisa dilihat ini ya. Bisa dilihat, Ayu Nafi? Apa pemeluk Islam yang paling banyak di sini apa? Pemeluk agama di dunia. Nah, kalau ini dilihat satu persatu, ya, ini ada 19%, ya. Ini. Kelihatan ini ya? Ya, 19%. Ya, kemudian ada 17% ya dari Katolik. Ya. Tapi kalau ini digabung, ya, Kristen ini digabung ini menjadi lebih banyak. Baru kemudian di sini ada Hindu, ya, lalu ada agama-agama lain seperti Buddha, Yahudi dan sebagainya. Nah, kemudian saya langsung meloncat pada yang terakhir. Nah, nanti diharapkan paling tidak itu ada ringkasan seperti ini, ya. Jadi kalau mau diceritakan, misalnya ini Islam di Eropa, ya ditulis saja di sini, ya. Misalnya ditulis di sini itu adalah Inggris, ya. Ya. Kemudian di sini ditulis misalnya Jerman. Nah, ini awal masuknya Islam di Inggris bagaimana, ya. Kebudayaan, karena itu seperti apa budayaannya, ya, prestasi-prestasi misalnya ada
mendirikan organisasi, membangun tempat ibadah, Islamic Center dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah jumlah pemeluk Islam ini dihitung sekarang, ya. Ini baik itu jumlahnya ataupun prosennya, ya, dan presentasinya. Ya, misalnya jumlah pemeluk Islamnya itu ada 10.000 lah. 10.000 itu berapa persen dari jumlah itu. Lalu masalah yang dihadapi ini apa? Itu saya kira penjelasan awal. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Pak. Ya. Yana, silakan. Tadi kan dinilai KI 4 cerita lisan atau tulis tentang biografis salah satu tokoh ilmuwan muslim kan satu kelompok 2 siswa. Ya. Sedangkan satu kelas di IPA 5 kan 3 siswa. Berarti kan satu kelompok 3 siswa ya, Pak? Ya, untuk yang jumlahnya ganjil ya nanti bisa memilih sendiri atau 3 orang. Ya, terserah ya. Jadi misalnya ganjil ya. Dipilih Iya, Pak. atau 3 orang, tapi yang lainnya itu 2. Ada lagi pertanyaan? Kita? Tanya? Cukup ya? Baik ya. Jadi untuk hari ini nanti saya tunggu di e-learning. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Tapi kalau misalnya masih belum, tetap aja untuk kelompok-kelompok yang lain menyelesaikan presentasinya, lalu membuat pertanyaan, satu kelompok pertanyaan di timeline. Saya kira cukup sekian bagi yang pertanyaan untuk lebih lanjut nanti di e-learning. Terima kasih. Dari saya cukup. Yunafi ada tanyakan? Enggak ya? Ya. Saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.